senjata, karena aturan OSUS orang Papua bukan membangun jalan, membangun berproyek untuk kemakasih orang Papua. Itu orang pusat tujuannya begitu, karena satu masyarakat ini belum harus kasih mereka uang untuk membangun Papua. Mereka bisa bikin jalan sendiri, bisa kasih mereka uang untuk mau jual pinang, jual ikan, semua yang harus pernah sana. Tapi orang Papua tidak pernah laksana, orang lain pemerintah Papua tidak serius dengan OSUS itu. Kami dengar dari pemerintah bahwa sekolah tidak dibayar. Loh, kenapa sekarang masih dipungut biaya? Ketika lulus mau ambil ijazah saja suruh bayar. Kesehatan ini lebih parah. Kami memiliki kartu KIS, memiliki kartu BPJS. Tapi ke rumah sakit disuruh mau beli obat harus kita beli bukan BPJS. Kalau kita bicara tentang dana OSUS nanti bapak siapa, mama siapa. Dan sampai selama ini kami sebagai anak-anak Papua yang tidak pernah memiliki dana OSUS. Dia bentuknya seperti apa? Dia datang dengan nilai jumlah yang begitu besar, tapi diarahkan ke mana? Terus ditempatkan ke mana? Kami belum ketemukan sampai sekarang. Sekarang kami ketemukan itu hanya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dan sekarang bukan dana kampung. Tapi kalau dana OSUS sampai hari ini kami tidak pernah ketemukan dana OSUS. Sedangkan kalau kita lihat dari undang-undang cukup menjelaskan. Tapi mekanisme kerja di dalam penggunaan dana OSUS ini kami tidak pernah tahu. Ekonomi kami punya mama sekarang punya keterampilan bikin noken, segala macam, orang jual-jual di Pinang, jual pasar. Tapi tidak pernah mereka memiliki dana OSUS. Untuk mensejahterakan, kami punya mama yang jual-jual di pinggiran jalan, kena hujan, kena panas, dijual, diusir seperti anjing dan babi yang di pinggir jalan. Bongkar sana sini, itu mau kemana? Jati diri orang Papua itu mau dikemanakan? Banyak hal yang kami ketemukan. Tapi kami mau bilang apa? Kami sebagai masyarakat tidak bisa buat apa-apa. Kami cuma dengar sekian triliun dan turun, tapi dibagi ke pos-pos yang ada. Terus kita sampai sentuh kepada masyarakat yang ada. Masalah tanah adat ini saya harus bicara. Dan saya orang yang hadapi masalah tentang hak kepemilikan status tanah adat. Saya punya tanda ke orang lain bikin sertifikat. Orang lain bilang kepada pendatang dia bikin sertifikat, akhirnya berhadapan dengan saya. Sampai hari ini saya masih ikut sidang terus. Ini kita harus bicara keras tentang hak kepemilikan status tanah adat di Kota Jayapura atau di Provinsi Papua. Karena ini semua punya hak. Tolong MRP jadi melihat persoalan tanah di Papua. Karena ini persoalan yang rumit. Kali hadapi dengan polisi bilang begini, Bapak harus tunjukkan Bapak punya bukti-bukti tanah adat. Semua direalisasi dengan dana OSUS dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa sejahtera sendiri dan memiliki. Kita itu satu kakak berapa jiwa? Bapak, mama, adik-adik berapa? Sampai tidak kandungan pun harus dihitung. Bagi uang itu kepada masyarakat. Mereka langsung memiliki dana OSUS. Banyak anak-anak Papua yang kuliah dan mendapat bantuan kuliah sampai ke luar negeri, tetapi mereka sudah mendapat bantuan itu kuliah dan mereka membawa pulang hasil yang bagus, cuman tidak diperhatikan kembali. Kalau memang bisa, khusus untuk kami anak-anak di Muara Tami ini, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk mereka berkembang. Kartu sehat, Papua Sehat, itu memang kartu itu sangat bagus sekali. Mama saya meninggal 5 tahun yang lalu, itu sampai dibelikan peti dari kartu Papua Sehat itu. Tetapi setelah itu sudah tidak ada. Kasihan sekarang kita orang Papua yang meninggal harus cari jalan sendiri. Nah, dana PKH ini kadang turunnya tidak tepat sama orang. Kita punya mama-mama yang benar-benar membutuhkan, itu mereka tidak dapat. Tetapi minta maaf, untuk kita punya warga seberang yang pakai emas besar-besar, yang pakai anting besar-besar, yang pakai mobil, mereka yang dapat. Dan kita punya mama-mama yang ada duduk jual pinang, jual ikan, itu mereka tidak dapat. Dan PKH itu sebenarnya sangat membantu, cuman turun tidak tepat sasaran. Menyangkut tanah, ada sertifikat, tapi tidak ada pelepasan dari pelayat. Apa yang tadi disampaikan oleh Paniko sebagai pemilik hak wilayah. Kartu Papua Sehat atau yang sejenisnya itu dilaksanakan kembali karena seperti sudah disampaikan bahwa
beberapa tahun yang lalu itu masyarakat yang ada di wilayah Muara Tamu itu mereka sangat terbantu sekali, sangat terbantu dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketika mereka datang dengan tidak ada uang atau dengan tidak punya uang, maka kartu itu yang kami keluarkan untuk mereka bisa gunakan untuk mendapatkan pelayanan. Kami harapkan sehingga itu bisa diaktifkan kembali dan ada pada ranah baik itu di tingkat provinsi, tetapi juga pada tingkat kota itu juga bisa dilaksanakan. Jangan sampai dia ada hanya di provinsi saja, tetapi pada tingkat kota itu juga dilaksanakan, sehingga masyarakat yang dari wilayah-wilayah lain yang boleh berobat di wilayah walaupun itu bukan dia ada di wilayah kota Jayapura, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terlepas daripada itu pegawai negeri yang mereka punya sudah dibiayai oleh negara. Tetapi untuk masyarakat dana otsus itu saya pikir itu bagian yang menjadi hak mereka untuk mendapatkan itu. Itu yang pertama terkait dengan kesehatan. Kemudian yang berikut mungkin terkait yang kedua terkait dengan pendidikan. Pendidikan untuk dana otsus mungkin juga tadi sudah disampaikan, hanya dipertegas lagi terkait dengan bagaimana anak-anak yang mereka mampu dalam pengetahuan dan pendidikan mereka, tetapi bagaimana upaya pemerintah untuk mereka itu bisa dibekali atau dibantu untuk pendidikan mereka selanjutnya, baik dari tingkat TK, SD ataupun sampai pada perguruan tinggi dan selanjutnya. Bantuan khusus perumahan untuk masyarakat Papua. Kami di Koya Barat itu masyarakat Papua tidak banyak, tetapi setiap ada bantuan perumahan hanya dikasih kayu 1 kubik, paku setengah kilo. Itu bagaimana kami bisa membangun rumah? Bila perlu langsung 1 unit rumah itu jadi plak, masyarakat terima. Itu kalau saya dapat kayu setengah kubik, 5 lembar, itu tidak menyelamatkan kami orang Papua. Percuma kami bicara selamatkan. Kenyataan yang kami alami di lapangan tak ada. Sekolah di ada yang sekolah di SMP 8, mereka kekurangan transportasi bagi mereka untuk ke sekolah. Kami sudah usul ke komisi A, komisi B, belum sering turun, tapi kenyataannya belum dijawab. Kasihan anak-anak kami. Ada transparansi dari dana otsus ini, karena masyarakat yang selama ini cuma tahu dana otsus, tapi dia tidak tahu yang mana yang otsus, yang mana yang pemerintah punya. Untuk dana otsus sendiri kalau tersentuh mungkin tidak ada. Hari ini ada banyak inspirasi yang masuk, karena saya berpikir bahwa untuk semua yang kita dengar siang hari ini mengenai implementasi penyaluran dana otsus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat ada di tingkat kampung, saya pikir ini belum merata. Di SDOTK sendiri untuk saat ini jumlah siswa lebih daripada ruangan yang harus mereka pakai belajar. Jadi ada anak-anak sekolah yang harus masuk siang hari bertukar dengan sekolah yang anak kelas yang lain. Karena itu ekonomi kan, suami-suami mereka mencari ikan, mereka jualan, tapi jualannya selalu di pinggir jalan saja. Nah itu yang pertama kami pernah masukkan. Saya bilang kalau boleh Bapak DPR yang hari ini mengambil aspirasi kami di Kampung Holtekam, Bapak bisa lanjutkan mama Papua, termasuk kan mama yang ada di Holtekam, kalau jualan di pasar AB harus jualan di bawah di pinggir jalan. Itu yang pertama. Kalau boleh siang hari ini lewat pertemuan yang sangat indah dan manis, siang hari ini Bapak mengambil aspirasi kami, kalau boleh yang mulia terus mendorong bagi mama Papua jualan ikan yang di pinggir jalan atau di bawah, tidak memenuhi syarat. Dengan pertemuan siang hari ini seperti terjadi kejadian-kejadian di puskesmas atau di rumah sakit itu coba dipertegaskan, kalau boleh keluarkan kartu Papua Sehat Papua itu yang tadi disampaikan, supaya menjadi jaminan bagi masyarakat Papua kita yang hari ini, khususnya yang ada di Papua. Bapak kami yang ada di Kampung Holtekam, mereka selalu itu mendapatkan
jari, nanti awal pembukaan mereka katakan ini dari dana Opsus. Tapi mereka belanja tidak memenuhi syarat yang apa yang Bapak butuhkan. Sedangkan mereka pengunjung jari di sana seperti Bapak butuhkan yang apa mereka pakai setiap saat. Tapi mereka belanja seperti jaring raksasa yang mereka buat melakukan bebas di sana. Itu kan tidak menyentuh di masyarakat. Bisa ditambahkan dana pos untuk anak-anak kami Papua yang ada di pendidikan anak usia dini, PAUD Getsemani di Kampung Holtekam. Dan yang saya mau tanyakan atau masukan untuk Bapak, kami jumlah siswa banyak, tapi kami belajar ada di tempatnya gereja, di sayap gereja. Di sini mungkin Bapak bisa bantu kami dari dana Opsus ini, kami minta 1 unit bangunan sekolah khusus untuk anak-anak sekolah PAUD yang ada di PAUD Getsemani Holtekam. Berikan kepada kita khususnya orang Papua sudah ada jilid pertama dan jilid kedua. Namun sampai saat ini yang kami lihat dan kami perhatikan bahwa dana Opsus itu belum menyentuh sasaran yang tepat. Sehingga mungkin di siang hari ini dalam kegiatan ini untuk Bapak Wakil 1 yang mulia Bapak Robert Kori, kami beri masukan mungkin ada pengawasan yang lebih ketat terkait dengan penggunaan dana Opsus ini. Sehingga ketika diperuntukkan kepada tiap-tiap diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan dan sebagainya, ataupun mungkin ada permohonan bantuan sumbangan dan sebagainya, sasaran ini boleh bisa tepat dirasakan oleh kami orang Papua. Dan juga mungkin sudah berjalan sampai saat ini kami lihat bahwa kurang ada pengawasan yang ketat. Ancaman hukuman pidana itu harus diberikan kepada mereka yang mengelola dana Opsus ini, sehingga mereka gunakan itu betul. Kami yang ada di bawah sampai yang paling terkecil bisa rasakan itu. Tetapi kalau tidak ada ini, mereka di atas akan menggunakan, kami yang di bawah tidak tahu apa-apa. Mungkin siang hari ini kami minta masukan kepada Bapak Wakil 1, ketika dana Opsus itu dikucurkan kepada kami Provinsi Papua, mungkin mereka bisa paparkan penggunaan dana Opsus itu, bisa ditampilkan dalam sebuah layar sehingga kami yang terkecil pun juga bisa tahu bahwa dana Opsus untuk pendidikan seperti ini, kesehatan seperti ini. Kami juga punya jaminan, kami punya bagian di dalam situ. Anak saya waktu berobat ke Ramela, waktu itu anak saya sesat, usianya baru 2 minggu. Saya bawa sampai di Ramela, saya berobat di sana. Terus anak saya ini dikatakan dari petugas di Ramela bahwa ibu, anak ini belum masuk kartu keluarga, jadi semua peralatan obat yang ada di sini ibu harus beli. Saya punya BPJS tapi tidak bisa dipakai untuk anak saya. Saya tidak tahu kenapa itu peraturan rumah sakit atau apa, saya tidak tahu, tapi saya ikut peraturan. Sewaktu saya di rumah sakit Ramela selama 1 hari, malamnya jam 9 dokter datang katakan bahwa anak saya harus masuk ke dalam ruangan, tapi saya harus bayar di dalam ruangan itu. Saya harus berkelas itu 1 malam 130.000. Saya berpikir kembali, saya orang Papua, apakah saya tidak layak berobat di rumah sakit ini? Apakah BPJS saya ini tidak berguna untuk anak saya? Jadi selama saya berada 1 hari 1 malam dalam ruangan itu, saya bayar sebanyak 380.000. Dan saya bertanya, apakah kami orang Papua ini punya BPJS? Waktu anak saya masuk dia tidak punya kartu keluarga, apakah anak ini juga harus bayar sebanyak itu? Atau BPJS saya tidak berlaku? Atau ini saya tidak mengerti. Tapi saya kembali mau ke Bapak dorang, kenapa kami dipersulit saat kami masuk rumah sakit? Yang kami tahu rumah sakit untuk menolong masyarakat, membantu masyarakat, tetapi kenapa kami dipersulit dengan hal-hal begini? Selama 1 malam saja saya orang Papua, tapi saya sudah bayar seperti saya orang pendatang. 2 provinsi saja Opsus di tanah Papua kita tidak rasakan. Sekarang sudah jadi 6 provinsi. Apakah ini dana Opsus ini kita bisa dapat atau tidak orang Papua ini? Opsus itu langsung menyentuh ke masyarakat Papua langsung. Itu baru bilang dana Opsus. BPJS ini kalau saya satu keluarga itu tidak bisa berobat pada satu BPJS. Itu semua harus punya kartu BPJS kesehatan. Jadi saya minta supaya kartu Papua
Sehat ini diaktifkan kembali karena satu saja kartu Papua Sehat bisa dipakai oleh seluruh keluarga, karena itu langsung dijamin. Pemerintah supaya membuat satu peraturan untuk menghentikan miras yang saat ini merusak generasi Papua. Disinilah kita bisa selamatkan generasi Papua. Miras ini adalah satu penghalang dan penghambat generasi Papua untuk maju. Orang Papua orang hebat, tapi hal-hal ini yang membuat orang Papua itu tidak ada berkembang.